Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Itan Kurnia. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengaruh keputusan strategi bagi perusahaan. Definisi keputusan strategi. Keputusan adalah proses penelusuran masalah yang berawal dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, hingga kepada terbentuknya kesimpulan dan rekomendasi. Keputusan strategi merupakan bentuk yang dilakukan dengan menempatkan pandangan serta analisis secara jangka panjang. Bentuk analisis tersebut menekankan pada pandangan serta dampak yang mungkin bisa terjadi di kemudian hari, serta kondisi keputusan tersebut membawa pengaruh pada aplikasi pekerjaan yang dilakukan. Adapun tipe-tipe keputusan. Tipe-tipe keputusan terbagi 3. Yang pertama yaitu keputusan terprogram. Keputusan terprogram adalah keputusan yang dibuat menurut kebiasaan, aturan, atau prosedur. Pada dasarnya, suatu keputusan yang terprogram akan dapat dilaksanakan dengan baik jika memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, termilikinya sumber daya manusia yang memenuhi syarat sesuai standar yang diinginkan. Yang kedua, sumber informasi yang bersifat kualitatif dan kuantitatif adalah lengkap tersedia. Yang ketiga, pihak organisasi menjamin dari segi ketersediaan dana selama keputusan yang terprogram tersebut dilaksanakan. Adapun yang kedua dari tipe-tipe keputusan yaitu keputusan yang tidak terprogram. Keputusan yang tidak terprogram adalah keputusan yang berkenaan dengan masalah khusus, khas, atau biasa. Keputusan yang tidak terprogram biasanya diambil dalam usaha memecahkan masalah baru yang belum pernah dialami sebelumnya. Yang ketiga, keputusan dengan kepastian, resiko, dan ketidakpastian. Dalam kondisi kepastian, para manajer mengetahui apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang karena tersedia informasi yang akurat, terpercaya, dan dapat diukur sebagai dasar keputusan. Adapun perubahan dalam keputusan. Secara umum, perubahan dalam keputusan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu yang pertama incremental change. Incremental change merupakan dampak perubahan keputusan yang dapat diperkirakan atau ditaksir beberapa persentase perubahan yang akan terjadi ke depannya, tentu berdasarkan data-data di masa lalu atau historis. Yang kedua, turbulence change. Turbulence change merupakan pengambilan keputusan dalam kondisi perubahan yang sulit untuk diperkirakan. Contohnya seperti bencana alam, perubahan kondisi politik, demonstrasi buruh, dan sebagainya. Adapun kualitas keputusan. Kualitas keputusan merupakan mutu dari pekerjaan atau hasil yang telah dicapai dengan proses yang dilakukan. Sehingga kualitas keputusan merupakan mutu yang dihasilkan dari hasil keputusan tersebut yang telah diaplikasikan atau telah diuji secara maksimal dan terlihat hasil secara maksimal serta dinilai secara maksimal juga. Di mana kita mengetahui bahwa kekacauan yang sering timbul adalah pada saat setiap bidang tersebut tidak bergerak atau juga tidak diberikan kelulusan bergerak secara independen sesuai dengan garisnya, dan ini berdampak pada bentuk keputusan yang tidak berlangsung secara profesionalisme. Dan yang terakhir, kesimpulan. Keputusan adalah proses penelusuran masalah yang berawal dari latar belakang masalah. Pada era kompetitif sekarang ini adalah beberapa alasan yang mendasari mengapa dibutuhkan kepemimpinan strategik, yaitu persaingan yang semakin tinggi membutuhkan keputusan yang memiliki kualitas
atau kekuatan strategis. Pergerakan ekspansi bisnis terjadi dan dilakukan oleh seluruh sektor bisnis, sehingga setiap perusahaan berusaha untuk bisa unggul dan kompetitif. Dan yang ketiga, konsumen merupakan mereka yang memberi keputusan dalam memutuskan suatu produk diterima atau tidak diterimanya. Yang kelima yang keempat, dunia saat ini berlaku konsep borderless holders. Yang kelima, perkembangan dan sumbangan devisa dari sumber bisnis kepada negara. Sekian dari saya, mohon maaf banyak masalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.